Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, video pembelajaran mengenai keseimbangan pasar akan saya sampaikan hari ini mengenai penggunaan fungsi dalam ekonomi. Jadi keseimbangan pasar itu termasuk dalam penggunaan fungsi dalam ekonomi. Dalam hal ini, seperti yang dibahas sebelumnya, kita sudah membahas mengenai model linier dengan model non-linier. Maka untuk materi hari ini akan menjelaskan bahwa keseimbangan pasar itu merupakan aplikasi dari penggunaan fungsi dalam ekonomi. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan dalam keseimbangan pasar terkait dengan model linier yang akan digunakan. Asumsi pertama, keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Artinya di sini keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah pada saat fungsi penawaran gitu juga dengan jumlah kuantitas untuk fungsi penawaran itu adalah sama. Itu juga pada saat posisi harga pada saat fungsi permintaan dan harga pada fungsi penawaran itu adalah sama. Kemudian asumsi kedua, QD sama dengan permintaan barang adalah fungsi linier P. Jadi di sini menggunakan penulisannya seperti dalam slide ini, QD sama dengan FP atau bisa juga PD sama dengan FQ. Jadi kalau materi sebelumnya situ kan Y sama dengan Fx. Ini dalam hal keseimbangan pasar kita mempunyai bentuk fungsi dalam bentuk QD sama dengan FP atau PD sama dengan FQ. Kemudian asumsi 3 juga sama penjelasannya, QS sama dengan penawaran barang adalah fungsi linier P atau harga. Jadi Q itu kita artikan sebagai quantity atau jumlah barang, kemudian P sebagai price atau harga. Jadi bisa dalam bentuk QS sama dengan FP atau PS sama dengan FQ. Jadi nanti penjelasan dari bentuk fungsi ini kalau kita samakan dengan materi sebelumnya, kalau kemarin itu dalam bentuk Y sama dengan Fx, jadi perubahan Y itu tergantung dari nilai X-nya yang dimasukkan. Begitu juga kalau yang keseimbangan pasar, nilai QD, contohnya QD sama dengan FP, bahwa perubahan nilai QD ini tergantung pada nilai P yang mempengaruhi dari perubahan nilai QD-nya. Itu juga kalau PD sama dengan FQ, berarti perubahan nilai P ini akan berubah ketika nilai-nilai Q-nya diberikan kepada fungsi tersebut. Persoalannya bagaimana menentukan nilai keseimbangannya. Kalau dalam pernyataan matematika, keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS. Jadi perlu dijelaskan rumus dalam keseimbangan pasar itu terjadi ketika pada saat QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ya. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi pada saat QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, jika fungsinya dalam bentuk model linier, maka bentuk kedua persamaan tersebut akan memotong, saling berpotongan, maka titik perpotongannya ini yang dinamakan terjadinya keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi ini sebenarnya materi hari ini analisa atau pemakaian fungsi linier ataupun non-linier yang digunakan dalam penggunaan di permasalahan ekonomi. Nah, jadi kalau materi sebelumnya kan mencari titik potong antara persamaan dua garis. Nah, dalam hal ini materi ini berarti perpotongan antara dua garis yang dimana titik perpotongan tersebut itu adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, nanti
tahapan menggambarnya atau tahapan menentukan titik perpotongan atau titik keseimbangan pasar itu sama dengan cara materi sebelumnya, mencari titik potong antara dua persamaan garis atau dua fungsi, bisa dalam combine antara linear dengan non-linear. Berikut contoh keseimbangan dapat dilihat sebagai berikut. Di sini QS sama dengan 4 min P kuadrat dan QD sama dengan 4P min 1. Jadi ada dua persamaan di sini yang akan membentuk titik keseimbangan pasar. Ada di titik mana terjadi titik keseimbangan pasar antara kedua fungsi tersebut. Jika tidak ada pembatasan misalnya berlaku dalam ekonomi, maka titik potong pada kedua persamaan tadi, yaitu QS sama dengan P min P kuadrat dan QD sama dengan 4P min 1, maka titik potongnya terdapat pada dua titik, yaitu di 1,3 dan min 5, min 21. Tapi karena batasan hanya pada kuadran 1, maka kita ambil daerah positif, yaitu terjadi keseimbangan pasar pada titik 1,3. Titik 1,3 berarti P-nya 1, Q-nya adalah 3. Jadi kalau bentuk seperti ini ya, QS sama dengan 4P kuadrat atau QD sama dengan 4P min 1, yang berperan sebagai sumbu Y-nya itu adalah QS. Jadi kalau materi sebelumnya kan Y sama dengan Fx, berarti Y ini sebagai sumbu Y atau QS sebagai sumbu Y, maka P ini sebagai sumbu X nantinya. Nanti akan gambar, maksudnya itu akan mempengaruhi saat kita akan menggambar titik-titiknya pada koordinat kartesius. Jadi untuk bentuk fungsi ini yang berperan sebagai sumbu Y-nya adalah Q dan sumbu X-nya adalah P. Nah, kalau digambarkan dari dua persamaan tadi akan seperti ini kurang lebih. Jadi dia ada dua titik saling berpotongan, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran 3. Yaitu di 1.3 di kuadran 1, dan sebenarnya ada di kuadran ketiga ada min 5 dan min 21, min 5, min 21. Tapi karena ini membahas tentang titik keseimbangan di mana harga dan jumlah barang itu tidak ada yang ada nilai negatif, maka kita ambil yang nilainya positif. Jadi gambar ini merupakan combine dari dua persamaan persamaan fungsi, yaitu yang linear dan non-linear. Jadi kalau yang kuadrat ini kan artinya non-linear ya, dia akan berbentuk kurva yang terbuka ke bawah apa ke atas. Kemudian kalau yang QD ini dia fungsi linear, persamaan garis, karena berpangkat 1. Pada nilai Q dan P berapa terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran dari suatu komoditi tertentu. Jadi ini ada soal berikut. Ditanya berapa nilai P dan nilai Q ketika terjadi keseimbangan pasar. Nah, artinya di sini harus memasukkan dalam rumus QD sama dengan QS. Di sini ada QD sama dengan 16 min P kuadrat sebagai fungsi permintaan, kemudian QS sama dengan 2P kuadrat min 4P itu sebagai fungsi penawaran diminta untuk menggambarkan grafiknya. Artinya di sini kalau menanyakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, artinya dia menanyakan keseimbangan pasar. Nah, pada saat keseimbangan pasar tersebut, maka rumusnya tadi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, diketahui QD dengan QS, maka kita menggunakan rumus QD sama dengan QS, dimasukkan ke nilainya masing-masing fungsi. 16 min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat min 4P. Kita kelompokkan masing-masing ini menjadi satu kesatuan 3P kuadrat min 4P min 16, karena kita akan mencari nilai P-nya. Kita akan mencari nilai P-nya. Maka di sini untuk mencari nilai P-nya kan bisa menggunakan rumus ujur sangkar ya, yang seperti di teori sebelumnya,
bisa menggunakan faktorisasi atau bujur sangkar. Nah, lebih mudah sih kalau sudah diketahui nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya bisa dimasukkan ke dalam rumus bujur sangkar, yaitu dalam hal ini karena kita akan mencari nilai P, maka P1 P2 adalah min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jadi ini pangkat setengah nih, maksudnya akar. Nah, kemudian kita masukkan saja nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 16. Maka akan diperoleh nilai P itu sebenarnya ada 2, P1, P2, tapi kita ambil nilai yang positif saja karena berlaku dalam tadi tentang penggunaan fungsi dalam ekonomi, kita ambil nilai yang positif saja. Dalam hal ini P sama dengan 3,1. Nah, nilai 3,1 ini dimasukkan ke dalam salah satu persamaan, bisa QD, bisa QS. Kalau di sini QD sama dengan 16 min P kuadrat, maka diperoleh 6,4. Jadi keseimbangan tercapai pada jumlah komoditas atau jumlah barang sebanyak 6,4 dan harga sebesar 3,1. Jadi 6,4 dengan 3,1 ini 6,4 itu sebagai nilai P, 3, oke salah. 6,4 itu sebagai nilai Q, kemudian 3,1 sebagai nilai harga. Jadi tadi saya bilang bahwa dengan bentuk seperti ini, QD sama dengan 16 min P kuadrat, QS sama dengan 2P kuadrat min 4P, berarti yang berperan sebagai Y adalah Q dan X-nya adalah P. Maka penulisannya nanti seperti ini, PE dan QE, PE-nya tadi sebagai X-nya adalah 3,1 dan Y-nya sebagai QE itu sebesar 6,4. Jadi jangan tertukar X-Y-nya. Jadi di sini X-nya berperan sebagai P, Y-nya sebagai Q. Nanti akan berpengaruh dalam gambarnya soalnya. Gambarnya nanti kalau misalkan X-nya jadi Y jadi X, ya akan berubah. Akan berbeda, sebenarnya berbeda arahnya saja. Nah, kemudian kita kan tadi diminta untuk menggambarkan kedua persamaan atau dua fungsi tersebut. Nah, yang 3,1 dan 6,4 ini kan titik keseimbangan pasar atau titik perpotongan antara dua garis atau dua fungsi tersebut. Nah, gambarnya berarti kita akan menggambarkan fungsi permintaan dan menggambarkan fungsi penawaran dalam satu koordinat kartesius yang sama. Jadi jangan terpisah. Kalau terpisah kita nggak akan bisa menentukan titik potongnya antara dua fungsi tersebut. Fungsi pertama untuk QD sama dengan 16 min P kuadrat. Ini artinya kan dia akan berbentuk apa? Kalau kuadrat ini kan artinya akan berbentuk apakah dia kurva yang membentuk terbuka ke atas, apa terbuka ke bawah. Nah, ini kita lihat dulu. Artinya kita lihat dulu nih titik potong dengan sumbu Q-nya dengan titik potong dengan sumbu P-nya dan mencari titik maksimum apa minimum ya. Berarti kalau kuadrat ini kita akan mencari titik maksimum dan titik minimum, jangan lupa. Untuk membantu saat menggambarkan kurvanya. Titik potong dengan sumbu Q berarti kita asumsikan P sama dengan 0. Berarti nilai P-nya kita masukkan 0, maka diperoleh Q sama dengan 16 atau 0,16. Kenapa 0,16 enggak 16,0? Tadi jangan lupa Q itu berperan sebagai Y, X-nya adalah P. Jadi 0,16. Kemudian yang B, titik potong dengan sumbu P. Kita Q-nya nolkan, maka menjadi 16 min P kuadrat sama dengan 0. Maka bisa dibuat faktorisasi atau bisa dibantu dengan bujur sangkar. Maka diperoleh dua titik. Titik 4.0 dengan titik min 4.0. Jadi bisa dibuat secara faktorisasi atau gunakan rumus bujur sangkar. Itu bisa menentukan nilai P-nya. Kemudian titik maksimum apa titik minimum. Nah, kembali lagi dilihat dengan rumus ini kan berarti A-nya ini
yang menempel di variabel P kuadratnya adalah min 1. Min 1 itu artinya dia memiliki titik maksimum. Dia memiliki titik maksimum. Maka nanti P maksimum dengan Q maksimumnya ini dimasukkan ke dalam rumus mencari titik maksimumnya, yaitu P maksimum min B per 2A, kemudian Q sama dengan B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC dibagi min B kali A, min 4 kali A, min 4 kali A. Jadi rumus ini sama ya dengan materi sebelumnya. Maka nanti dia diperoleh titik maksimumnya adalah 0,16. Itu untuk menggambarkan posisi fungsi permintaan. Lalu untuk fungsi penawaran QS sama dengan 2P kuadrat min 4P itu juga sama ya, bentuknya kan fungsi kuadrat, artinya akan membentuk apakah dia kurva terbuka ke atas apa kurva terbuka ke bawah. Maka tahapannya adalah titik potong dengan sumbu Q dulu, P sama dengan 0, maka di sini Q-nya juga Q-nya diperoleh 0, maka jadi 0,0 titik potongnya. Kemudian titik potong dengan sumbu P, ini Q-nya kita buat 0, maka dimasukkan ke dalam rumusnya 2P kuadrat min 4P sama dengan 0. Bisa dibuatkan seperti ini, 2P kurung buka P min 2, atau dengan cara bujur sangkar bisa juga dalam mencari nilai P-nya, maka akan diperoleh titik potongnya ada 2 titik, 0,0 dengan 2 titik 0. Kemudian titik maksimum apa minimum untuk fungsi penawaran ini, lihat kembali A, nilai A-nya adalah 2, maka positif, maka terjadi nilai minimum di sini, yaitu jadi P minimum dengan Q minimum dimasukkan ke dalam rumusnya, diperoleh 1, min 2. Lalu dari titik-titik tersebut yang kita peroleh dari fungsi penawaran, titik-titik yang untuk fungsi permintaan berikut dengan titik keseimbangan pasar yang terjadi, maka kita menggambarkan seperti ini kurang lebih. Jadi untuk yang posisi grafik atau kurva yang terbuka ke bawah ini adalah fungsi untuk QD sama dengan 16 min P kuadrat, di mana tadi titik maksimumnya adalah 0,16. Kemudian tadi perpotongan antara sumbu X-nya adalah min 4,0 dengan 4,0. Kemudian dia bersinggungan dengan sumbu Y-nya juga kita lihat ke atas dulu. Oh enggak, kita tidak mencari itu, cukup dengan itu. Oh ya, sama ya. Ini titik potong dengan sumbu Q, ini berarti dia di titik 0,16 juga. Jadi titik potong dengan sumbu Q berikut dengan titik maksimumnya itu sama. Jadi di 0,16, jadi gambarnya seperti ini, ada 3 titik yang diketahui untuk menggambar kurvanya, dihubungkan satu sama lain, maka akan terbuka ke atas. Kemudian yang kurva satunya lagi adalah fungsi penawaran ya, QS sama dengan 2P kuadrat min 4P. Di situ titik puncaknya atau nilai minimumnya adalah 1, min 2. Kemudian dia berpotongan dengan sumbu X, dalam hal ini sumbu P, itu adalah di 0,0 dengan 2,0. Kemudian dia bersinggungan dengan sumbu Q, kita lihat lagi itu di 0,0 juga, maka dia akan bersentuhan juga di sini. Maksudnya titik potong dengan sumbu Q dengan titik potong dengan sumbu P itu sama, bersinggungan di sini. Jadi ada 3 titik yang diketahui berikut dengan nanti titik pertemuannya di 3,1 dengan 6,4 dihubungkan satu sama lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita ambil yang perpotongan. Jadi perpotongannya itu di kuadran 1 dan kuadran 4 sebenarnya.
tapi kita ambil nilai yang positif keduanya. Untuk nilai P-nya dan nilai Q-nya, P-nya 3,1, Q-nya 6,4, maka disinilah titik keseimbangan pasar antara dua fungsi tersebut, penawaran dan permintaan, untuk menjawab pertanyaannya. Jadi di 3,1 dan 6,4, dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Gitu Bapak Ibu, mungkin sedikit yang kita bahas mengenai tentang keseimbangan pasar. Apa pengertian keseimbangan pasar itu, kemudian bagaimana mengaktualisasikan dalam bentuk gambar. Keseimbangan pasar itu bisa dalam dua fungsi linier atau bisa dari bisa combine antara fungsi linier dengan non-linier maupun dengan keduanya non-linier, kurvanya yang terbentuk, atau dua fungsi yang terbentuk untuk menentukan titik keseimbangan pasarnya. Nah, sekarang coba di latihan soalnya ada dua soal. Di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Untuk menentukan harga dan jumlah pada saat posisi keseimbangan pasar, berikut gambarlah kurvanya. Untuk nomor 1 ini kan bisa terlihat dua persamaan atau dua fungsi. Dia itu yang satu mungkin gambarnya apakah dia membentuk persamaan garis. Kemudian yang satunya kita cek lagi apakah dia persamaan garis apa non-linier. Jadi jangan lupa kalau kuadrat, dia bentuk kuadrat, berarti dia akan membentuk kurva terbuka atau kurva ke bawah. Jadi kalau dia pangkat 1, dia membentuk persamaan garis. Kemudian yang nomor 2 ini terlihat pangkat 1 ya, nggak ada pangkat 2-nya, berarti nanti dua persamaan ini adalah perpotongan antara persamaan dua fungsi garis atau dua persamaan garis. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Silahkan dikerjakan latihan soalnya, hanya 2. Cek due date-nya sampai kapan, diserahkan kembali di Spada. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan mengenai keseimbangan pasar dan penjelasannya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.